fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Cadik Pandai, Gundokan Blok, yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari undangan Allah, jamaah salat subuh. Besok adalah tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi tahun baru Hijriah besok. Bapak Ibu, hari raya di dalam Islam ada dua, ya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau hari raya itu ada, di dalam hari raya itu ada dua aspek. Pertama aspek ibadah, kedua aspek sosial. Misalnya hari raya Idul Fitri, apa itu aspek ibadahnya? Sholat hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Dan setelah kita beribadah puasa Ramadan sebulan penuh, itu aspek ibadah. Aspek sosialnya apa? Zakat fitrah. Kita disuruh Nabi, disuruh Allah memberikan zakat fitrah kepada orang miskin agar orang miskin ikut gembira di hari raya. Kalau hari raya Idul Adha, apa aspek ibadahnya? Aspek ibadahnya bagi yang pergi haji, ya mereka melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak pergi haji, aspek ibadahnya puasa hari Arafah dan sholat 2 rakaat Idul Adha. Itu aspek ibadahnya. Aspek sosialnya apa? Berkurban, menyembelih hewan, kemudian dagingnya sebagian boleh dimakan, sebagian dibagikan, disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi hari raya itu di dalamnya ada aspek ibadah, ada aspek sosial. Kalau 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu bukan hari raya, tapi hari besar, ya, hari bersejarah, memperingati hari bersejarah. Kalau Soekarno bilang apa? Jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi tahun baru Hijriah ini tidak ada ibadah. Tidak ada saya mau sholat tahun baru Hijriah, tidak ada. Puasa tahun baru Hijriah, tidak ada. Karena ini hanya hari bersejarah. Jadi kita mengingat sejarah pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Begitu juga Maulid Nabi, ya. Makanya menurut sebagian orang yang suka membid'ahkan orang itu, Maulid Nabi itu bid'ah,
memperingati satu Muharram bid'ah karena tidak ada dilakukan oleh Nabi. Ya, ini adalah sejarah ya. Memperingati 17 Agustus pernah dilakukan oleh Nabi? Tidak, kalau begitu. Jadi bukan semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ini adalah hari bersejarah. Baik Bapak Ibu, karena waktu singkat, kita tahu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40, lalu 13 tahun berdakwah di Mekah. Di Mekah Nabi Muhammad hanya pemimpin agama. Dan di Mekah belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban sholat, ya, belum ada kewajiban zakat. Hanya menanamkan keimanan bahwa kita bakal mati, setelah mati akan bertanggung jawab terhadap amal perbuatan kita, ya. Tuhan kita Allah, itu menanamkan keimanan. Ternyata di Mekah tidak bisa berdakwah lagi, ditekan oleh para pejabat orang Quraisy. Maka strateginya kalau tidak bisa beribadah adalah pindah dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu, kalau kita pergi umroh dari Mekah ke Madinah naik mobil bis ber AC, jalanannya tol, tidak bayar. Atau sekarang naik kereta ya. Berapa jam Bapak Ibu dari Mekah ke Madinah? Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah umroh ya, mungkin kira-kira 6 jam atau 7 jam. Tapi Nabi Muhammad dulu bukan naik kereta, bukan naik bis, naik kuda, naik unta. 1 minggu ya. Baru di Madinah 10 tahun, di Madinah lah ada kewajiban sholat, puasa, zakat, haji ya. Baru 40 tahun ditambah 13 berapa? 53 ya. Ditambah 10 tahun di Madinah jadi 63. Maka Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun. Ya. Baik, kalau Nabi dulu hijrahnya hijrah tempat ya. Dari Mekah hijrah ke Madinah. Karena di Mekah tidak bisa berdakwah lagi waktu itu. Kita sekarang hijrahnya bukan hijrah tempat. Hijrahnya hijrah dari hal-hal yang dilarang Allah kepada yang disuruh Allah ya. Kita tidak perlu hijrah tempat karena kita di Indonesia. Di Indonesia bisa sholat, bisa puasa, bisa berzakat, bisa haji, bisa umroh, bisa pakai jilbab, bisa musabaqatul Quran. Jadi kita di sini tidak perlu hijrah, tidak perlu pindah ke tempat lain ya. Berbeda dengan umat Islam di Rohingya atau umat Islam Uighur di Cina ya. Kalau ditindas oleh orang kafir tidak bisa beribadah, terpaksa hijrah tempat ya. Tapi kita alhamdulillah Indonesia punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar 1945, maka kita tidak perlu hijrah dari Indonesia hijrah ke tempat lain. Hijrahnya adalah hijrah dari malas kepada rajin, hijrah dari kikir kepada pemurah. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya tidak akan bicara tentang hijrah itu karena ada masanya pula ya. Yang kesempatan ini mari kita hijrah secara maknawi ya. Hijrah dari hal-hal yang tidak baik kepada yang baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah rajin sholat berjamaah. Ya, kata Nabi, man shalla isya fi jama'atin faka'annama shalla
nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah dia telah sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla lail kullaha. Siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sudah sholat sepanjang malam. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi malam sholat isya berjamaah, sekarang sholat subuh berjamaah. Ya, nanti zuhur asar kita jaga berjamaah. Jagalah aturan Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga aturan Allah, Allah akan menjaga kita. Dalam kesempatan singkat ini Bapak Ibu, saya akan menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat wa salasun munjiat. Ada 3 hal yang bisa merusak kita. Ya, ada 3 hal yang bisa merusak kita, dan ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Mana yang bisa merusak kita ini, kata Nabi? Pertama, suhun muta. Yang bisa merusak kita adalah kikir, bakhil yang diperturutkan, ceke bana, bahasa Minangnya apa? Sampili karyam, saku-saku bajai. Ya, hari hujan payung di kapi, awak berjalan sepeda bayi. Jadi ini penyakit Bapak Ibu ya. Penyakit ini ada 2 Bapak Ibu. Ada penyakit jasmani. Apa penyakit jasmani? Kalau awak ada tua-tua, tensi tinggi, kolesterol, asam urat, rematik, sakit lutut, sakit pinggang. Ya, itu kalau penyakit apa? Jasmani. Kalau penyakit jasmani ada rumah sakitnya Bapak Ibu. Ada rumah sakit M. Jamil, Ahmad Mukhtar, Yarsi, ya, rumah sakit Semen Padang. Kalau sakit jasmani ada dokternya, ya, dokter spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis penyakit dalam. Ada obatnya, ada pelnya. Tapi sakit jasmani ini kalau bisa berakhir, kapan berakhirnya? Kalau kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, semua penyakit hilang. Ya. Kalau penyakit apa? Jasmani. Tapi kalau penyakit rohani seperti kikir, ya, ini tidak ada rumah sakitnya Bapak Ibu. Ada nggak? Rumah sakit spesial bakhil? Ada? Tidak ada. Dengki juga sakit hati ya. Dokter spesialis dengki ada? Gak ada. Ya. Rumah sakit spesialis iri hati ada? Gak ada itu. Penyakitnya rumah sakitnya itu di masjid. Rumah sakitnya di mana? Di masjid. Obatnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi penyakit apa yang merusak kita itu, pertama apa kata Nabi? Kikir bakhil. Makanya dalam Quran, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa menghindari dari penyakit kikir dalam dirinya, itulah dia orang-orang yang beruntung. Jadi pada umumnya manusia ini susah berbagi Bapak Ibu ya. Yang suka apa? Yang pandai apa? Menambah. Ya, tambahlah Pak, tambah iki balanjo. Apa dibali segala mahal ini. Enak. Menambah pandai. Apalagi mengali. THR pada kali gaji Pak. 2 kali gaji ya. Menambah pandai, mengali pandai apa lagi? Mengurangi pandai. Bantuan pemerintah untuk rakyat dikurangi, disunat. Ya. Yang susah apa?
berbagi. Makanya disuruh kita berzakat, berinfak, bersedekah. Ya, jangan lupa bahwa kita waktu baru lahir dahulu tidak bawa emas, bapak-bapak tidak bawa Innova. Kita lahir ke dunia telanjang, tidak bawa uang, bahkan tidak punya nama. Ya, lalu sekarang kita sombong, tidak mau berbagi. Ya, besok sekarang kita sudah kaya Bapak Ibu. Punya istri, punya suami, punya anak, punya pekerjaan, punya jabatan, punya auto, punya deposito, punya ruko, punya pajero. Kaya Pak. Ya, jangan lupa kacang di kulitnya awak dulu dah buat apa-apa ni apa. Besok kita mati. Ya, kata Nabi, mayat jenazah itu diiringi oleh tiga saja. Pertama keluarganya, suami istri ipabisan hanya mengiringi sampai pintu kubur. Kedua hartanya, pajeronya, apaknya, ya, amehnya, itu cuma sampai pintu kubur, pulang semua. Yang bersama kita adalah amal soleh. Jadi mari Bapak Ibu hilangkan sifat kikir dengan apa? Dengan suka bersedekah. Ya, khairul amal adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal yang paling baik yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi walaupun masih sedekah 5.000, tapi terus menerus, daripada hari ini sedekah 1.000.000, sudah itu 3 bulan tidak bersedekah lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, harta ini harus beredar. Harta ini harus beredar agar dinikmati oleh orang banyak. Kalau kita menyimpan harta, maka ada kewajiban sosial, yaitu apa? Bersedekah. Jadi penyakit yang pertama apa? Kikir yang diperturutkan. Ya, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab kikir ini ada 2. Ada bakhil kepada orang lain, ada juga bakhil kepada diri sendiri. Ya, kalau orang lain ceke, kadiri awak suram, ceke belum. Ya, awak bapiti, tapi makan maco ke maco. Kalau di Jogja Bapak Ibu, mahasiswa kuliah ke Jogja, orang tuanya sudah kasih uang cukup banyak, ya, tapi nyoceke ke dirinya, tidak dibalinya makanan supaya sehat, ya. Dia makannya apa? Indomie telur, Intel, tahu Intel? Indomie telur. Pagi-pagi makan Intel, siang Intel, malam Intel. Makan Indomie telur tadi sakit perut, masuk rumah sakit dan jadi kuliah. Itu namanya apa? Ceke. Jangankan ceke ke orang, kan jadi suram ceke. Jadi kalau ada piti nikmati di situ. Bawa makan, bawa pergi umroh, ajak kawan makan. Jangan memperkaya diri sendiri, tidak mau berbagi. Jadi ini penyakit Bapak Ibu ya. Mari kita hijrah dari ceke kepada pemurah. Orang ceke dijauhi Allah Bapak Ibu. Ya, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia. Ya. Tapi orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ya, kadang-kadang inok kayo dia salah PCK. Ya, jadi Bapak Ibu, apa penyakit yang kata Nabi? Pertama apa? Kikir yang diperturutkan, ya. Kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikuti tanpa memperhatikan ini halal atau tidak. Yang penting aku jadi pejabat, walaupun dengan sogok sana sogok sini. Ya, jadi Bapak Ibu, kata orang mencari piti jo piti. Kalau mau jadi pejabat, di samping jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya. Kalau menghalalkan segala cara, itu yang tidak boleh. Ya. Setiap nampak padu si rancak, dia pakai kacamata tembus dulu. Iko harus jadi istri kamu, caranya harus bisa. Jadi diperturutkan semua hawa nafsu,
maka ini penyakit Bapak Ibu ya. Jadi hawa nafsu ini dikendalikan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi hawa nafsu tidak boleh dibunuh. Seperti orang Katolik, pendeta, pastor tidak boleh nikah Bapak Ibu. Karena pastor itu orang suci. Ya. Kalau tidak boleh nikah itu bertentangan dengan naluri manusia. Ya. Tapi secara resmi mungkin tidak nikah, tapi secara tidak resmi mungkin banyak simpanannya ya. Jadi nikah itu tidak boleh dilarang. Nikah itu naluri manusia ya. Cuma jangan tiok nampak kondisi jadi istrinya ya. Bineka tunggal ika, berbini disika, tiga disika ya. Baik, apa penyakit itu? Pertama, kikir. Kedua, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga kata Nabi, i'jabul mar'i binafsihi. Seseorang merasa hebat dirinya. Kok penyakit loh. Kalau sombong memandang enteng orang ya. Tapi kalau i'jab, seseorang merasa dirinya hebat, itu namanya ujub Bapak Ibu. Ya, ini setan ini menggoda awak. Awak salat tahajud malam, kita setan. Adenlah orang paling soleh di dunia apa. Orang lalu sadano aden salat tahajud. Ya. Jadi seseorang menganggap dirinya hebat. Ya. Ambo orang Padang, ambo dihormati orang, piti banyak, ambo paling soleh. Ya, salat berjamaah, bersedekah, puasa Senin Kamis, ambo lah yang paling soleh. Itu penyakit Bapak Ibu ya. Merasa apa? Merasa hebat sendiri, merasa paling soleh, paling taat, paling hebat. Ini penyakit ya. Padahal kata Allah apa? Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau anggap dirimu suci. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi ini tiga penyakit Bapak Ibu ya. Kikir yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti semua, kemudian seseorang merasa apa? Merasa hebat. Padahal Bapak Ibu, fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu ada lagi orang yang lebih hebat dari kita. Baik, yang terakhir Bapak Ibu tadi apa? Penyakit tiga ya. Sekarang yang melepaskan kita dari penyakit itu, yang menyelamatkan kita pertama al-adlu fil ghadab war ridha, bersikap adil ketika kita sedang marah dan ketika kita sedang rela. Kalau awak sedang senang tentu bisa berlaku adil ya. Tapi kalau awak sedang berang, kadang-kadang tidak bisa berlaku adil ya. Awak berang ke orang, banci kepada organisasi, lalu kadang-kadang kita tidak berlaku adil. Jadi tetaplah berlaku adil, baik dalam situasi senang maupun dalam situasi berang. Ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada orang membuat kamu tidak berlaku adil. Ya, berlaku adillah karena berlaku adil itu dekat kepada Allah. Jadi yang pertama berlaku adil dalam setiap situasi. Yang kedua wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana baik pada waktu miskin maupun waktu kaya. Kalau awak sedang miskin sederhana itu wajar, pikirlah ya. Tapi kalau sedang kaya awak berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta. Jadi sikap sederhana baik pada waktu miskin maupun kaya. Ini bisa menyelamatkan kita ya. Awak lah pulang pokok baru, tinggal suami istri saya, anak-anak balimo lah punya rumah, lah punya auto saja. Awak berdua sih rumah pulang pokok. Tapi makanan banyak banget, sampah banyak, ya, lebih-lebih. Akhirnya dibuang sampah itu, diberikan kepada kepada ayam, kepada kucing, kepada anjing. Itu namanya mubazir. Jadi Bapak Ibu, kikir ekstrim kiri, mubazir ekstrim
kanan. Yang baik adalah yang di tengah-tengah ya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu yang dapat menyelamatkan kita yaitu khasyatullah fisirri wal alaniyah. Merasa takut pada azab Allah baik waktu sendiri-sendiri maupun kita sedang ramai-ramai. Kalau di musajiku awak rasa dakik ke Allah ya. Sudah sholat, berdoa, menangis, minta ampun. Tapi kalau awak suram-suram, kadang-kadang awak tak takut ke Allah. Kalau awak suram-suram namun awak mencari video porno ya. Karena tidak ada yang lihat. Ya, karena tidak ada yang lihat. Jadi merasa diawasi oleh Allah baik pada waktu sendiri-sendiri maupun pada waktu beramai-ramai. Kalau ramai-ramai awak sedang ramai-ramai itu sagan awak ada, sagan awak boleh besok. Tapi kalau awak suram tidak ada orang mencari. Disitulah masuknya setan. Jadi Bapak Ibu, ini kata Nabi 3 penyakit yang bisa merusak kita. Pertama kikir, kedua hawa nafsu yang diperturutkan, ketiga seseorang merasa hebat dirinya, ujub ya. Kemudian yang bisa menyelamatkan kita yaitu berlaku adil dalam setiap situasi, kemudian sederhana baik pada waktu miskin maupun waktu kaya. Yang ketiga yaitu merasa diawasi oleh Allah baik pada waktu ramai-ramai maupun waktu sendiri-sendiri. Bapak Ibu, ini salah satu nasihat Nabi. Mari kita hijrah dari dari sifat-sifat yang tidak baik menjadi sifat yang baik, dan bertambah umur kita, bertambah dekat kita dengan pintu kubur. Kalau umur kita sudah 50, 60, berarti kita sudah mau meninggalkan dunia. Ya, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita membiasakan yang baik-baik, menjadi orang yang baik dan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan dapat meninggal dunia dalam keadaan baik. Mudah-mudahan dapat berkumpul di surga bersama orang-orang baik. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.